Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Grestu dengan NIM 240304162. Di sini saya akan melakukan resum dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan studi kasus. Di pertemuan 9, kemampuan antar pribadi. Kemampuan atau pribadi adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, kamu bekerja sama dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Dalam dunia manajemen, kemampuan ini sangat penting karena manajer tidak bekerja sendiri, tapi harus mampu membangun hubungan yang baik dengan tim atasan, bawahan maupun pihak eksternal, seperti pelanggan dan mitra bisnis. Hubungan kemampuan antar pribadi dengan manajemen dalam fungsi-fungsi manajemen perencanaan, berorganisasi, pengarahan, dan pengendalian. Kemampuan antar pribadi sangat diperlukan, terutama dalam pengarahan atau leading. Manajer harus mampu memotivasi dan membimbing tim perorganisasian atau organizing, membagikan tugas dan menjaga koordinasi, memerlukan interaksi yang efektif. Nah, selanjutnya di pertemuan 10, inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi dan perubahan organisasi adalah proses penting yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Ini mencakup pengembangan strategi baru, penataan kelembagaan, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Faktor yang mendorong perubahan dan inovasi. Yang pertama ada tekanan, persaingan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, krisis atau ketidakstabilan ekonomi, regulasi, pemerintah, inisiatif internal atau manajemen atau karyawan. Nah, selanjutnya contoh inovasi dan perubahan di bidang teknologi Netflix. Awalnya Netflix adalah layanan penyewaan DVD lewat pos. Perubahan dan inovasi. Beralih ke layanan streaming digital sekitar tahun 2007. Hasilnya menjadi pemimpin global dalam industri hiburan digital, merubah cara orang menonton film dan serial. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-11 membahas manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi. Manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, SDM, dan operasi adalah 4 bidang penting dalam manajemen. Masing-masing memiliki fokus dan fungsi yang berbeda, seperti pengolahan produk, pengolahan dana, pengembangan karyawan, dan efisiensi proses operasional. Manajemen pemasaran. Di definisi manajemen pemasaran adalah ilmu dan seni dalam memilih dan mendapatkan target pasar, menjaga dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyaluran, dan pengomunikasian nilai yang unggul bagi pelanggan. Tujuan membangun permintaan pasar. Tujuan membangun permintaan pasar, meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Definisi. Manajemen keuangan mencakup semua kegiatan perusahaan untuk memperoleh dan mengalokasikan dana secara efisien. Fungsi: menentukan kebutuhan modal dan memilih sumber dana, mengelola investasi dan pengolahan uang tunai, mengontrol laporan keuangan dan kebijakan pembagian laba. Tujuannya meningkatkan nilai perusahaan, memastikan keberlanjutan aliran kas, dan pengolahan risiko keuangan. Selanjutnya ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. Definisinya: kegiatan yang mengatur pengadaan, pengembangan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Proses: perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan evaluasi performa, penentuan struktur organisasi, dan analisis pekerjaan. Tujuannya
meningkatkan kontribusi tenaga kerja, mengelola perubahan untuk keuntungan bersama individu dan perusahaan. Selanjutnya, manajemen operasi. Definisi. Manajemen operasi adalah pengelolaan penggunaan sumber daya dalam proses transformasi bahan mentah menjadi produk atau jasa. Fungsi. Perencanaan sistem produk termasuk lokasi dan tata letak fasilitas, pengendalian kualitas, biaya, dan tenaga kerja. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya dan waktu proses produksi. Nah, baik. Untuk selanjutnya pertemuan ke-12 yaitu membahas motivasi. Motivasi adalah dorongan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam konteks psikologi dan manajemen, motivasi sangat penting karena mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain ada di pertama faktor internal, kebutuhan dan keinginan pribadi, minat dan nilai individu, tujuan dan aspirasi. Faktor eksternal, lingkungan kerja dan budaya organisasi, penghargaan dan pengakuan, dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan. Penerapan motivasi dalam manajemen, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi, pengembangan karir, menyediakan peluang untuk pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif, dapat meningkatkan motivasi. Nah, selanjutnya pertemuan ke-13, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha baru dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga mencakup inovasi, kreativitas, dan kemampuan mengambil resiko. Karakteristik kewirausahaan. Wirausaha memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari individu lainnya, antara lain: 1. Inovatif, mampu menciptakan ide-ide baru dan solusi yang unik. 2. Berani mengambil resiko, bersedia menghadapi ketidakpastian dan resiko dalam menjalankan usaha. 3. Kemandirian, mampu bekerja secara mandiri dan mengambil keputusan. 4. Fokus pada tujuan, memiliki visi dan misi yang jelas untuk usaha yang dijalankan. 5. Kemampuan beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan bisa melibatkan beberapa tahap, antara lain: yang pertama, identifikasi peluang, mencari dan mengenali peluang bisnis yang ada di pasar, mengembangkan ide bisnis yang inovatif dan berpotensi, sehingga perencanaan bisnis, menyusun rencana bisnis yang mencakup strategi, analisis pasar, dan proyek keuangan. Selanjutnya, pendanaan, mencari sumber dana untuk memulai dan mengembangkan usaha. Selanjutnya, pelaksanaan, mengimplementasikan rencana bisnis dan menjalankan usaha. Selanjutnya, evaluasi dan pertumbuhan, mengevaluasi kinerja usaha dan mencari peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya di pertemuan 14, di sini akan membahas dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok adalah studi tentang perilaku dan interaksi individu dalam kelompok. Ini mencakup bagaimana individu berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain dalam konteks kelompok. Selanjutnya, kerjasama tim adalah
proses di mana individu bekerja sama dalam suatu tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama ini melibatkan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antara anggota tim. Selanjutnya di pertemuan ke-15 akan membahas teknologi informasi dan manajemen risiko. Teknologi informasi atau IT adalah penggunaan sistem komputer dan perangkat lunak untuk mengelola informasi dalam konteks manajemen. TI berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memfasilitasi komunikasi. Selanjutnya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan studi kasus motivasi karyawan yang kehilangan semangat. PT Unggul bersama perusahaan yang bergerak di bidang jasa finance dengan lebih dari 200 orang karyawan. Perusahaan ini dikenal memiliki lingkungan kerja yang cukup baik dan stabil. Namun dalam beberapa bulan terakhir, manajer SDM mulai menyadari penurunan kinerja dari salah satu karyawan senior bernama Bapak Didu. Bapak Didu telah bekerja selama 10 tahun dan sebelumnya dikenal sangat disiplin dan berprestasi. Namun kini ia saling terlambat masuk kerja, hasil kerjanya menurun dan tidak lagi aktif dalam tim. Setelah dilakukan pendekatan informal, diketahui Bapak dulu merasa tidak dihargai, tidak ada peluang promosi, dan gaji stagnan meskipun beban kerja meningkat. Ia juga merasa manajer tidak memberikan umpan balik dan kerja kerasnya. Nah, pertanyaan di sini berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Nah, jawabannya ia merasa tidak dihargai, penghormatan atas kerja kerasnya, dan ia juga melihat tidak ada peluang promosi sehingga kebutuhan untuk mengembangkan potensi dirinya tidak terpenuhi. Pertanyaan kedua, bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini? Jawabannya, menurut teori dua faktor Herzberg terdapat dua jenis faktor. Yang pertama faktor higienis atau gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan. Dua faktor motivator, penghargaan, pencapaian, dan pengembangan karir. Pertanyaan ketiga, langkah apa yang harusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Jawabannya adalah memberikan umpan balik yang positif, melibatkan Bapak Didu dalam proyek strategis, agar merasa dihargai dan dipercaya, menjelaskan secara transparan tentang peluang promosi dan rencana pengembangan karir, melakukan review gaji dan beban kerja agar sebanding dan adil. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Nah, jawabannya jangka pendek yang pertama, adakan pertemuan personal untuk mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan moral, lakukan penyesuaian insentif gaji secara proporsional, berikan pengakuan atas kinerja secara langsung atau dalam tim. Strategi jangka panjang, kembangkan program pengembangan karir dan pelatihan untuk karyawan senior, buat sistem penilaian kinerja berkala yang transparan dan adil, bangun budaya organisasi yang menghargai kontribusi dan memberi ruang pertumbuhan. Pertanyaan kelima, bagaimana penggunaan teori ekspektasi Froome dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Jawabannya, teori ekspektasi atau harapan Froome menjelaskan motivasi berdasarkan 3 komponen. Yang pertama, ekspektasi atau usaha kinerja. Bapak Didu merasa usahanya tidak menghasilkan kinerja yang diakui. Yang selanjutnya, instrumentality kinerja. Ia tidak percaya bahwa kinerja baik akan menghasilkan promosi atau kenaikan gaji. Yang ketiga ada valence, nilai hasil. Kenaikan gaji dan promosi sangat berharga baginya. Untuk menyelesaikan masalah, pastikan bahwa usaha kerja berbuah hasil konkret atau umpan balik dan penghargaan. Tunjukkan bahwa kinerja tinggi berhubungan langsung dengan peluang promosi dan gaji. Pahami apa yang bernilai bagi Bapak Didu dan integrasikan itu dalam sistem penghargaan. Baiklah, itu saja hasil dari tugas saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.